وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Ayat yang ke-19. Wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum. Dan demikianlah kami bangunkan mereka dari tidurnya agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala bangunkan mereka dari tidurnya yang panjang supaya mereka saling bertanya tentang lama mereka tinggal di dalam gua. Jadi ketika mereka sudah dibangunkan oleh Allah, itu mereka saling bertanya, berapa lama mereka tidur di dalam gua ini? Qala qailun minhum kam labistum. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Bertanya salah seorang di antara mereka. Ya, berapa lama kamu berada di sini? Ya, tentu maksudnya berapa lama kamu tidur di sini? Mereka menanyakan hal ini setelah mereka melihat keadaan masing-masing yang tidak seperti pada biasanya. Tidak seperti pada biasanya. Qalu, maka yang ditanya pun menjawab, qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Kita berada di sini sehari atau setengah hari. Ya, itu yang dia paham, sehari atau setengah hari. Para ahli tafsir berpendapat mereka memasuki gua pada waktu pagi. Mereka masuk ke gua itu pada waktu pagi dan Allah membangunkan mereka pada waktu sore hari. Oleh sebab itu mereka mengatakan sehari. Mereka masuk pagi dan itu dibangunkan di sore hari. Jadi 309 tahun kemudian Hijriyah itu dibangunkan di sore hari. Nah, sehingga jawabannya kita di sini sehari atau 2 hari saja, sehari atau setengah hari. Nah, itu disebutkan oleh beberapa ahli tafsir. Qul rabbukum a'lamu bima labithtum. Berkata yang lain dari beberapa pemuda tersebut mengatakan, rabbukum a'lamu bima labithtum. Tuhan kamu atau Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini, yakni di dalam gua tersebut. Artinya apa? Kalian tidak mengetahui lama kalian tinggal. Kalian tidak mengetahui berapa lama kalian tinggal di sini. Dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui berapa lama kita tinggal di gua. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi dengan membawa uang perakmu ini. Biwarikikum, uang perak. Jadi mereka mengutus salah seorang dari mereka untuk keluar, pergi ke kota dengan membawa bekal uang perak. Jadi al-warak ini adalah
perak yang sudah dibentuk. Nah, menurut suatu pendapat, ya, kota yang mereka maksud, ya, adalah kota yang terletak antara Oman dan Urdun, ya, Yordan. Ya. Kalau Urdun itu Yordania. Ya, jadi kota artinya letak Ashabul Kahfi dan tempat tinggal mereka itu antara Oman dan Urdun. Ya, Oman masih masuk Jazirah Arab. Kalau Urdun sudah masuk wilayah Syam. Ya, kalau Arab ya, jelas luas, banyak negara di situ. Ya, Qatar negara Arab, Mesir masuk Arab juga. Kalau Syam itu hanya beberapa negara saja. Ya, termasuk Yordan, Palestina, Syria, Lebanon, itu adalah negeri Syam. Dia memang berbatasan dengan wilayah Arab. Dan dikatakan juga bahwa ya ini tadi yang dimaksud bahwa dikatakan bahwa kota itu ya, yang mereka berada di situ adalah kota yang ada antara Urdun dan Oman. Falyanzur ayyuha azka ta'ama, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Mana makanan yang lebih baik, ya. Azka ta'ama. Yani sebagian berpendapat bahwa memperhatikan di sini adalah keluarga mana yang paling baik makanannya dan yang paling halal mata pencahariannya. Jadi mencari makanan yang lebih baik artinya carilah keluarga yang paling baik makanannya, kemudian yang paling halal mata pencahariannya. Pendapat yang lain mengatakan yang paling benar sembelihannya, karena di antara sebab ya, waktu itu ya, mereka hijrah ya, masuk ke gua meninggalkan kaumnya karena pada saat itu mayoritas penduduk di situ menyembah berhala dan juga menyembelih ya, sembelihan yang ditujukan kepada berhala-berhala tersebut. Maka ketika dia memutus salah seorang dari mereka setelah dibangunkan dengan membawa perak, nanti cari makanan yang paling bagus, yang paling baik ya, cari keluarga yang paling baik dengan mata pencaharian yang juga paling ya, baik ya. Jadi dia betul-betul berhati-hati ya. Padahal bisa saja sudah berubah ya, karena sudah 309 tahun namanya. Kemudian pesan selanjutnya kepada utusan mereka, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Waliyatalattaf, hendaklah berlaku lemah lembut. Artinya lembut dalam ucapan, lembut dalam pandangan, supaya tidak dikenali atau ditipu. Ya, artinya berhati-hati supaya tidak dikenali, karena mereka dalam proses ya, bersembunyi ya, hendaklah berlemah lembut ya, supaya tidak ada kecurigaan dari penduduk kota yang akan dituju. Wala yushiranna bikum ahada, janganlah sekali-kali menceritakan ya, kepada seorang pun tentang keadaan mereka, yaitu berada dalam gua tersebut. Artinya jangan sampai ada seorang pun yang mengetahui persembunyian mereka selama ini ya. Jadi jangan sampai ada yang mengetahui persembunyian mereka selama ini. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kisah ini
kisah Ashabul Kahfi, kata ilmu yang dihubungkan kepada Allah itu berulang berkali-kali. Ya, di antaranya tadi di sini di ayat yang ke-19 itu sudah disebutkan sekali, Rabbukum a'lam. Ya, qalu Rabbukum a'lam. Katakanlah, Rabb kalian, Tuhan kalian lebih mengetahui. Dan nanti di ayat yang selanjutnya juga disebutkan Rabbuhum a'lamu bihim. Kemudian qulillahu a'lamu bima labithu qul rabbi a'lam. Jadi ada kata ilmu yang berulang-ulang disebutkan dalam peristiwa Ashabul Kahfi. Iya. Menunjukkan bahwa inti dari kisah ini adalah ketetapan mereka di atas agama Allah dan jauhnya mereka dari kebodohan kaumnya. Ya. Ketetapan mereka, para pemuda, di atas agama Allah dan mereka menjauh atau meninggalkan kebodohan kaumnya. Tentu ini dibangun di atas ilmu, karena mereka memiliki pengetahuan tentang agama, ini yang benar dan ini yang batil. Yang benar mereka kerjakan, yang batil mereka tinggalkan. Dan ketika kebatilan itu mengancam kebenaran yang mereka pahami, maka mereka hijrah meninggalkan tempat tersebut. Itulah pentingnya ilmu pengetahuan, bisa membedakan bainal haq wal batil, antara yang benar dan yang tidak benar. Jadi kalau orang senantiasa menuntut ilmu, mempelajari agama Allah, maka dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dia akan tahu kemana dia harus melangkah, apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dia tinggalkan, karena harus berdasar dengan ilmu. Dalam proses kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tidak dibekali dengan ilmu, maka tentu akan tersesat. Di dunia saja ini kita melakukan perjalanan ke suatu tempat, kalau kita tidak memiliki ilmu tentang tempat yang akan kita tuju, maka kita akan kebingungan, karena tidak tahu bagaimana cara menuju ke tempat tersebut. Begitu pula dengan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu ilmu pengetahuan. Allah berfirman, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana cara menuju syurga, dimudahkan karena dia sudah ada ilmu. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk jalan menuju syurga. Kemudian di ayat yang ke-19 ini, ya, tadi juga sudah kita sebutkan, tab'atu ahadakum, ya, ketika dia mengutus salah seorang di antara mereka setelah terbangun dengan membawa uang perahnya, ya, ke kota, ya. Ini menunjukkan bahwa dibenarkan perwakilan, boleh mengutus, boleh mewakilkan sesuatu, ya, boleh mewakilkan sesuatu kepada seseorang, tentu dengan catatan yang kita wakilkan itu adalah orang yang memang kita percaya bahwa dia bisa melakukan itu. Mewakilkan sesuatu kepada seseorang,
kita harus juga ada pengetahuan bahwa dia bisa menjalankan apa yang diwakilkan kepadanya. Bukan hanya sekedar mengangkat wakil tanpa kita mengetahui keadaan orang tersebut. Jadi harus ada pengetahuan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, sikap kehati-hatian dan waspada dari hal yang membahayakan. Ini pelajaran dari ayat 19 ini. Tadi yang pertama tentang ilmu, pentingnya ilmu. Kemudian yang kedua, boleh mewakilkan sesuatu. Bagaimana mereka mengutus salah seorang di antara mereka untuk menuju ke suatu kota dengan membeli makanan yang paling baik. Kemudian yang ketiga, sikap berhati-hati dan waspada dari hal-hal yang membahayakan. Nah, makanya dia sampaikan di ayat itu, dan jangan sampai ada seorang pun yang mengetahui rahasia kita, tempat persembunyian kita. Nah, maka harus hati-hati, waliyatawakkal, dan berlemah lembut, supaya tidak dicurigai. Nah, ini waspada. Ini pelajarannya di sini adalah hati-hati dan waspada supaya tidak membahayakan. Karena kapan ketahuan, kalau pemerintahannya masih seperti yang dulu, maka mereka akan ditangkap. Jadi ini pelajarannya kepada kita untuk selalu waspada dan hati-hati dari hal-hal yang bisa membahayakan. Dan menutupi rahasia sesuatu yang bisa berdampak buruk. Ini menutup rahasia. Jadi menutup rahasia yang bisa berdampak buruk apabila disebarluaskan. Apabila disebarluaskan. Jadi terkadang rahasia itu yang namanya rahasia harus disimpan. Karena kapan disebarluaskan bisa berdampak buruk. Makanya di ayat ini, fab'athu ahadakum biwarikikum hazihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin minhu wa yataraqqab wa la yush'iranna bikum ahada. Kemudian pelajaran selanjutnya, falyanzur ayyuha azka ta'ama. Tadi kita sudah sebutkan maknanya, carilah keluarga yang paling baik dan mata pencahariannya yang paling halal. Makanan yang paling baik, keluarga yang paling baik dan mata pencaharian yang paling halal. Sebagian berpendapat makanan yang paling manis, azka ta'ama. Sebagian menafsirkan bahwa makanan yang paling manis. Para pemuda ini, kenapa mereka berhati-hati masalah makanan? Seperti yang kita sebutkan tadi, karena mayoritas penduduk yang mendiami tempat tinggal mereka itu adalah penyembah berhala dan sekaligus mereka menyembelih sesuatu untuk berhala itu. Sehingga mereka selalu berhati-hati dari makanan. Karena makanan kalau kita tidak berhati-hati ini berbahaya. Makanan kalau masuk ke dalam tubuh seseorang, kalau dia makanan yang haram, itu bisa menjadi penyebab doa tidak dikabulkan. Bisa menjadi penyebab seseorang jauh dari Allah. Seperti ada seseorang, dalam hadis disebutkan Rasulullah melakukan perjalanan jauh, kemudian dia sangat butuh, maka dia pun berdoa kepada Allah dan mengangkat tangan. Dia pertama dia dalam keadaan musafir. Itu diantara yang bisa jadi sebab dikabulkannya doa. Orang dalam safar, lalu dia angkat tangannya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, ya Tuhan. Dia sebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena makanannya dari makanan yang haram.
minumannya dari minuman yang haram, maka permintaannya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah pelajaran dari ayat ini, agar senantiasa memakan makanan yang halal dan berusaha menjauhi hal-hal yang diharamkan ataupun yang sifatnya syubhat yang belum jelas statusnya antara halal dan haram, maka lebih baik ditinggalkan. Ya, kalau sudah jelas halal, ya silahkan. Ya. Kemudian pelajaran yang kelima dari ayat yang ke-19 ini, untuk mewujudkan suatu cita-cita, ya, cita-cita besar tentunya, diperlukan cara yang lembut dan tenang. Jadi untuk mewujudkan suatu cita-cita, ya, di antara yang dibutuhkan untuk sampai pada tujuan itu adalah perlu kelemah lembutan dan perlu ketenangan. Jangan tergesa-gesa, ya, perlu kelemah lembutan dan ketenangan, jangan tergesa-gesa. Ya, sekalipun orang itu mempunyai kedudukan yang tinggi, ya, dia harus tetap berusaha tenang dan dia lembut, jangan tergesa-gesa. Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ini tentang ayat yang ke-19. Sekarang ayat yang ke-20. Ya, ayat yang ke-20. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Sesungguhnya, ya, innahum, sesungguhnya iyadharu, jika mereka mengetahui tempatmu, iyadharu alaikum, ya, sesungguhnya jika mereka, ya, mereka ini adalah kaumnya yang sebelumnya kafir dan mencari mereka. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu, melempar kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka, yaitu menyembah berhala. Walan tuflihu izan abada, dan jika demikian, ya, atau keadaannya seperti itu, kamu ditemukan lalu dipaksa untuk kembali menyembah berhala, lan tuflihu izan abada, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Karena kemusyrikan, dia akan merugi selama-lamanya. Kalau dia meninggal dalam keadaan menyembah berhala, rugi selama-lamanya. Dia kekal di dalam neraka. Sebagaimana pada ayat-ayat yang kita sebutkan. Innahum iyazharu alaikum, sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, tempat persembunyianmu di dalam gua, ya, atau mengenali tempat persembunyian tersebut, yarjumukum, ya, yarjumukum, niscaya mereka akan melempari kalian dengan batu, ya, akan dilempari karena memang dicari-cari. Dan bukan hanya sekedar melempari, melempar dan membunuh kalian, ya, melempar dan membunuh, ya, mereka akan membunuh, ya, melempar dan membunuh kalian. Aw yu'idukum fi millatihim, atau memaksa kembali kepada agama mereka, ya, agama yang dulu kalian anut sebelum Allah memberi kalian hidayah, yaitu menyembah berhala. Lan tuflihu abada, jika itu terjadi, kalian akan menjadi orang yang rugi selama-lamanya, tidak beruntung. Tidak beruntung di sini, di dunia dan di akhirat. Di dunia dia rugi, di akhirat lebih rugi lagi. Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
di ayat yang ke-20 ini juga ada beberapa pelajaran penting. Seperti pada ayat yang ke-19 tadi kita sebutkan beberapa pelajaran penting. Yang pertama masih terkait dengan ilmu. Artinya anjuran untuk berilmu dan senantiasa berdiskusi, bermusyawarah, senantiasa berdiskusi dan bermusyawarah, di mana Allah Subhanahu wa taala bangunkan mereka dengan anjuran itu. Mereka saling bertanya-tanya, berapa lama kita tinggal di sini? Ada yang mengatakan sehari atau setengah hari. Ada yang mengatakan hanya Allah yang tahu. Jadi inilah hikmahnya di sini adalah pelajarannya adalah tentang pentingnya yang namanya diskusi itu, musyawarah. Jadi kalau ingin memutuskan sesuatu, alangkah bagusnya kalau diangkat di musyawarah. Di mana-mana kesepakatan bersama itu jauh lebih baik daripada daripada pendapat pribadi. Kemudian yang kedua, ada bagi orang yang berilmu. Artinya bagaimana orang yang berilmu, bagaimana dia beradab kepada orang yang belum berilmu. Bagaimana dia beradab. Artinya jangan sampai karena ada ilmu yang dia miliki, dia menyombongkan diri, merasa lebih baik, lebih berilmu daripada orang tersebut. Jadi harus tetap mengedepankan adab. Semakin berilmu seseorang, seharusnya dia semakin tawadhu, semakin merendahkan diri, karena pada hakikatnya itu adalah anugerah dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara pelajaran dari ayat ini tentang adanya yang namanya jual beli. Berarti itu sudah dari dulu jual beli. Ini kan kisah sebelum Nabi Muhammad, malah di awal kita sebutkan sebelum Nabi Isa. Walaupun sebagian mengatakan agama mereka adalah agama Nasrani, yang beriman kepada Allah dan Rasul yang diutus pada saat itu, dan yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Karena pada saat itu belum ada Al-Quran. Jadi sudah ada jual beli. Kemudian pelajaran selanjutnya, besarnya kecintaan para pemuda tersebut kepada agama Allah. Kecintaan mereka yang sangat besar kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka rela untuk meninggalkan kaumnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya yang mereka sangat cintai, demi untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan yang mereka yakini, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka lari dari fitnah yang bisa mengancam agama mereka, dan meninggalkan kampung halaman mereka karena Allah. Jadi kalau agama yang terancam, itu yang harus dinomorsatukan. Walaupun keluarga yang harus ditinggal, harus seperti Rasulullah, seperti para pemuda ini. Harta kalau memang harus ditinggal karena agama, harus. Kecintaan kepada Allah harus dinomorsatukan. Kecintaan kepada Allah, Rasulnya, itu harus dinomorsatukan daripada segala-galanya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah At-Taubah ayat 24.
Ya, ini tentang ayat yang ke-19 dan 20 itu pelajarannya memang hampir sama ya, tadi kita sebutkan ya, tentang ilmu, dorongan untuk berilmu, dorong bolehnya untuk mewakilkan sesuatu kepada seseorang, kemudian beradab ya. Ya. Kemudian bolehnya memakan makanan yang enak dan lezat ya, ini juga di situ ya, azka ta'ama, di antara penafsirannya manis ya, berarti makanan yang enak dan lezat ya. Jadi boleh ya. Para ulama pun seperti itu ya, mereka berusaha mencari makanan yang enak ya. Itu adalah salah satu cara untuk menikmati kelezatan di dunia ini ya. Jadi kalau bisa menikmati makanan enak silahkan ya, itu bukan bagian dari tabzir, bukan bagian dari berlebih-lebihan, tapi itu adalah bagian dari menikmati kenikmatan ya. Jadi kalau bisa silahkan, dan para ulama seperti itu. Kemudian juga tadi kita sudah sebutkan dorongan untuk bersembunyi ya, menjaga diri dan bersembunyi serta menjauhi tempat-tempat fitnah ya. Yang tadi sudah disebutkan adalah berhijrah. Nah, ini ayat 20. Kemudian ayat 21. Ayat 21. Allah berfirman, "Wa kadzalika a'tharna 'alaihim." Wa kadzalika a'tharna 'alaihim, dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka. Nah, jadi mulai dipertemukan manusia dengan mereka. Artinya urusan mereka itu sudah mulai tersingkap oleh orang lain. Ya, keadaan mereka yang bersembunyi di gua itu sudah mulai tersingkap. Kan ini kan cerita turun-temurun terus. Ya, walaupun bertahun-tahun, tapi itu cerita ini ada terus. Nah, cuma kan jadi rahasia. Karena tiba-tiba hilang beberapa pemuda dan tidak ditahu kemana mereka. Terakhir diprediksi masuk gua, tapi ketika masuk para raja dan pasukannya, tapi tidak melihat ya, sesuatu apapun. Karena Allah menjaga para pemuda itu. Ya, jadi ini kisah ya, jadi selalu diangkat bahkan hingga sekarang diabadikan di dalam Al-Quran. Karena di situ terdapat tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika sudah mulai tersingkap, manusia sudah mulai mengetahui, liya'lamu anna wa'dallah, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu ya, janji Allah tentang hari kebangkitan hakun, adalah benar. Supaya mereka bisa mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar tentang hari kebangkitan. Ketika seseorang meninggal nanti akan dibangkitkan. Ini contohnya, ini mereka tidak meninggal, tapi Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya. Ditidurkan, bukan diwafatkan, tapi ditidurkan selama bertahun-tahun. Setelah itu bangkit lagi, ingin memberikan pelajaran kepada umat manusia bahwa ada hari kebangkitan ya. Ada hari kebangkitan. Orang kalau meninggal dunia masih ada ya, masih ada tahapan-tahapan selanjutnya ya. Jadi kita di alam rahim, sekarang di alam dunia. Setelah itu kalau sudah selesai masanya di dunia, masuk di alam barzah, kuburan. Setelah kuburan berpindah lagi di alam akhirat, berproses tahapan-tahapan ya, kehidupan itu. Dan ujungnya hanya dua tempat, surga dan neraka ya. Jadi kita ini manusia itu proses perjalanannya panjang, dan ujungnya hanya dua saja, surga dan neraka. Dan untuk menentukan itu adalah kehidupan kita di dunia ya, menentukan apakah
tempat kita di surga atau neraka. Di dunia inilah kita berlebih-lebih mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang terbaik, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Jadi agar mereka mengetahui bahwa hari kiamat tidak diragukan kejadian, sesuatu yang pasti, sesuatu yang pasti. Cuman kita tidak tahu apa. Allah dan Rasulnya cuma menyebutkan tanda-tanda hari kiamat itu. Ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Kalau tanda-tanda kecil sudah sebagian besar sudah ada. Ya, termasuk kita ini di akhir zaman ini termasuk tanda-tanda kecil hari kiamat. Di antaranya pernah juga Nabi SAW bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat itu ketika yang kendaraan-kendaraan yang diparkir depan masjid itu kendaraan yang sudah bercahaya. Ya, pada saat itu kan belum ada kendaraan bercahaya, yang ada hanya unta, kendaraan-kendaraan yang seperti sekarang belum ada. Nah, itu di antaranya. Iz yatanaza'una bainahum amrahum, ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka. Terjadi perselisihan antara orang-orang yang menemukan mereka dengan lamanya waktu tidur mereka. Ya, orang-orang mereka saja ini para pemuda berselisih. Ya, apalagi orang-orang selain dari mereka lebih berselisih lagi. Dan ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Makanya dikabarkan dalam Al-Quran, mereka bersembunyi selama 309. Ya, nanti disebutkan di ayat berikutnya. Faqalu alaihim bunyana, orang-orang itu berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Ya, ini orang-orang setelah tahu, ya, penduduk di negeri itu setelah tahu para pemuda itu bersembunyi dan tempatnya, sehingga mereka ingin membangun bangunan di atas gua itu. Ingin membangun bangunan di atas gua. Nah, perselisihan ini terjadi karena ketika sang raja dan para pengikutnya telah berdiri di depan para pemuda itu, lalu tiba-tiba Allah mematikan mereka. Ya, jadi setelah pemuda ini setelah berlalu 309 tahun dan diketahui dan ditemukan, tidak lama kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para pemuda itu, karena Allah hanya ingin memperlihatkan kebesarannya, kekuasaannya. Ya, tidak lama diwafatkan. Faqalu alaihim bunyana, maka orang-orang itu mengatakan, dirikan sebuah bangunan di atas gua mereka. Ya, bangunan tentu maksudnya adalah tempat untuk beribadah. Bangunan yang bisa ditempati untuk beribadah, supaya selalu dikenang bahwa di sini ada peristiwa. Ya, tapi di syariat kita, syariat Nabi Muhammad, tentu dilarang membangun tempat ibadah di atas, ya, kuburan. Rabbuhum a'lamu bihim, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Artinya lebih mengetahui daripada orang-orang yang berselisih. Ya, orang-orang berselisih berapa lama mereka tinggal di dalam gua dan seterusnya, ya, itu mereka terus berselisih dan mereka tidak bakal tahu. Ya, 309 tahun, ya, hidup di dunia ini terbatas. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka mengatakan, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Ya. Nah, ini tadi kita sebutkan, ingin membangun rumah peribadatan, tempat untuk beribadah.
Tujuannya apa? Untuk penghormatan. Nah ini memang awal-awal mula pelanggaran itu biasanya seperti itu. Seperti pada pelanggaran penyembahan berhala, itu sebenarnya berawal dari penghormatan kepada orang-orang soleh pada masa Nabi Nuh. Ya, karena Nabi Nuh adalah rasul yang pertama diutus oleh Allah. Ya, ketika ada disebutkan dalam surah Nuh, ya Musa, Wa'uka, dan ada beberapa orang saleh. Lalu mereka meninggal dunia, sehingga orang-orang pada saat itu mengatakan, bagaimana kalau orang-orang saleh ini kita bikinkan patung supaya kita selalu ingat kesolehannya, ingat kesolehannya. Nah, orang yang pertama kali ketika baru membangun dengan tujuan supaya selalu ingat kesolehannya masih aman akidahnya. Tapi orang yang datang setelahnya, ya, jadi ilmu itu semakin hilang, sehingga generasi selanjutnya mengatakan, oh ini yang disembah nenek moyang kami, sehingga terjadilah penyembahan kepada berhala. Ya. Nah, sama pun ini. Ya. Awalnya hanya ingin menghormati, ya, walaupun dalam syariat Nabi Muhammad SAW, ya, itu tidak boleh membangun rumah-rumah peribadatan di atas, ya, kuburan. Ya. Ya, jadi itu termasuk perbuatan yang diada-adakan. Ya, mungkin awalnya hanya sebagai penghormatan saja, tapi lama kelamaan, ya, secara turun temurun terjadilah generasi yang membangun peribadatan di atas kuburan, paling minimal menghadap ke atas kuburan. Ya, kuburan itu ditempatkan di depan masjid. Ya. Ada di salah satu daerah, ya, hampir semua masjid ada kuburan di depan. Ya, ada kuburan di depan. Nah ini tentang ayat ini, ayat yang ke-21. Saya kira cukup dulu. Insyaallah pekan depan besok, ya, besok kita selesaikan ayat 22 sampai 26, ya, tentang hikmah-hikmah selanjutnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan peristiwa Ashabul Kahfi. Iya, saya kira cukup. Ya, sudah jam 6:07. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.